Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Thank you for waiting for my video. Buat teman-teman yang baru pertama klik video aku, apa kabar? Aku Dame dan ini channel yang membawakan reading, energy update, general reading, dan kadang-kadang aku juga share di channel ini. Sorry. Udah November aja dan ini adalah bulan ulang tahun aku. Dan makanya seperti yang aku bilang di video yang sebelum ini, kalau teman-teman merasa ada yang butuh untuk di reading, aku mau menghadiahkan 3 orang untuk reading for free, gratis sama aku ya. Kalau memang berminat dan butuh, silahkan DM aku di Instagram aku Dames Oracle, atau boleh komen di video ini dan kasih aku nomor telepon kamu, nanti aku hubungin. So, di depan aku udah ada 4 kartu, tapi sebelum aku masuk ke pick a card ini, jadi pick a card ini nanti sifatnya general teman-teman, tentang apa sih yang universe ingin kita tahu tuh. Jadi pesan apa buat kita sepanjang bulan November ini. Nah, aku mau secara intuitif merasakan bulan ini dulu. Dan dari kemarin itu yang aku rasakan adalah sorry ya, aku lagi recover dari batuk pilek. Udah lumayan banget sih, cuman kadang-kadang masih suka batuk aja. Jadi di bulan ini tuh aku ngerasain kalau misalnya teman-teman punya keinginan yang udah lama banget kamu pendem, kamu tunda, semesta tuh pengen kamu just go for it. Lakuin aja. Jangan nunggu the perfect moment, jangan nunggu the perfect person, jangan nunggu bahagia dulu, jangan nunggu punya pasangan dulu. Ketahuilah bahwa kita hidup di dunia ini singkat banget. Ya, umur manusia itu sesungguhnya sangat pendek. Apalagi kalau teman-teman ngerasakan kan semakin hari 24 jam tuh kayaknya nggak 24 jam. Satu hari itu benar-benar berlalunya itu sebentar banget, tahu-tahu udah pagi lagi, tahu-tahu udah mau akhir tahun lagi. Jadi di sini pesan yang aku dapat adalah buat kita semua, kalau ada suatu cita-cita, mau kecil mau besar, atau suatu keinginan, misalnya ingin menyampaikan sesuatu sama seseorang, itu sampaikan aja sekarang. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, misalnya, kok gue rasa pengen ketemuan ya sama teman yang udah lama gak ketemuan, atau mau makan-makan, pengen gue traktir. Gak usah nungguin ulang tahun, gak usah nungguin ada special moment di hidup ini. Do everything sekarang kalau kamu bisa. Begitu juga dengan misalnya berbuat kebaikan atau mau menolong orang, gak perlu tunggu momen spesial, gak perlu merasa kayak kalau gak gue yang nolong pasti ada orang lain yang tolong. Tolonglah orang itu sekarang. Kalau kamu merasa terpanggil, kalau kamu selalu terpikirkan hal tersebut, gak hilang-hilang dari pikiran kamu ya, bantulah orang itu. Jadi jangan menunda-nunda, gak ada gunanya. Karena semakin lama kita menunda, semakin sulit kita melakukan sesuatu hal. Gak cuman hal yang besar, hal kecil pun kalau kita tunda terus, nanti lama-lama basi, momennya hilang gitu ya. Dan passion yang kamu rasa dari awal ingin melakukan hal tersebut pun lama-lama pudar gitu. Jadi di sini aku ngerasa ketika waktu nerima message itu, aku ngerasa ada di antara kita yang mungkin memang sudah lama ingin melakukan sesuatu,
Udah lama ingin resign kemudian melakukan bisnis sendiri. Resign lah. Mau kamu tunda seberapa lama pun, keadaan di tempat kerja kamu gak akan berubah. Dan haven't you learn gitu, bukankah kamu sudah belajar bahwa selama ini kamu menunda bertahun-tahun, ada gak perubahan? Gak ada kan? Kamu tetap aja melihat dan menyaksikan hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa dianaktirikan gitu. Jadi mau kamu tunggu setahun 2 tahun lagi gak ada pengaruhnya. Yang ada usia kamu makin tambah, stamina bekerja kita makin berkurang karena kita habiskan di suatu tempat yang toksik dan kita gak resign. Nah, akhirnya cita-cita itu hanya tinggal cita-cita karena kita udah gak punya tenaga untuk mewujudkannya. Ya tapi kalau nanti gak berhasil gimana? Gitu. Biasanya yang membuat kita ragu untuk resign adalah gimana kalau kita tidak berhasil atau kita kekurangan uang dan tidak bisa menghidupi diri kita. Bagaimana kalau misalnya usaha yang kita rintis itu gagal. Pertama, kita gak akan pernah tahu kalau kita gak nyoba. Yang kedua, masalah tidak bisa menghidupi diri sendiri. Aku pernah di posisi itu selama kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi ketika tidak ada pemasukan dan aku bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu menolong aku lewat kebaikan orang lain. Dan ketika kita terus-menerus mengkhawatirkan uang, sesungguhnya kita tidak memberikan kesempatan semesta ini mewujudkan keajaiban tersebut gitu. Jadi kalau yang dikhawatirkan adalah uang, itu gak akan ada habisnya. Dan aku selalu percaya uang itu bisa dicari. Uang itu sangat gampang dicari. Dengan cara yang halal itu sangat-sangat gampang. Masalahnya kita mau atau tidak melakukannya. Kadang-kadang kita gengsi, kadang-kadang kita merasa kayak gue kan sekolah tinggi-tinggi, masa gue disuruh dagang? Atau gue kan begini, tadinya gaji gue banyak, kemudian gue harus mulai dari nol lagi. Nah, jadi buat aku alasan kekurangan uang itu bukan alasan. Kita nggak akan pernah kekurangan kok. Tuhan selalu kasih kita yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Ya, jadi itu tadi yang aku ngerasain. Ada yang mungkin sudah harusnya resign udah lama, terus ditunda-tunda. Nah sekarang resign lah. Kapan dong kamu ngebahagiain diri kamu sendiri? Kapan dong kamu sekali-sekali do something for yourself sebelum waktu kamu habis di dunia ini. Jangan sampai nanti di ujung sana, udah di akhir waktu kita udah mau berpulang, kita nyesel. Duh, kenapa ya gue gak resign waktu itu, melakukan hal yang gue pengenin. Misalnya gue pengen bikin sekolahan, atau gue pengen bikin restoran karena gue senang masak gitu. Pada akhirnya apa? Uang gak dibawa mati. Dan ya tapi aku punya anak misalnya Kadame, ya memang anak itu memang tanggung jawab kita, tapi eventually pun pada akhirnya ketika kita meninggal, anak itu pun sudah punya jalannya sendiri yang Tuhan kasih sejak dia lahir untuk bisa survive di dunia ini tanpa harus kita 100% yang menopang dia. Gitu. Jadi uang itu nggak menjamin segalanya bisa berjalan dengan lancar. Tapi memang uang itu memberikan banyak kebebasan. Tapi it's not the main thing. Tuh. Terus aku juga ngerasain ada orang yang menginginkan misalnya untuk melakukan cita-citanya. Do it. Lakukanlah. Waktu jalan terus ya teman-teman. Time is ticking. Waktu jalan terus, kita gak bisa balikin waktu yang udah lewat. Sedangkan yang aku bilang tadi, kita ibarat ngekos nih di bumi, kita gak tahu kontrak kita sampai kapan. Sedangkan manusia itu purpose-nya di dunia ini salah satunya adalah mengeksplor semua bakat yang Tuhan sudah kasih, mengeksplor semua kesempatan yang sebenarnya sudah disediain.
bukan cuman hidup lalu mati aja, tapi kita harus berkarya. Karena panggilan jiwa itu adalah berkarya, berkontribusi bagi kehidupan. Itu udah nature-nya seperti itu. Semua makhluk hidup pasti ingin berkontribusi. Dan kontribusinya nggak gede-gede, tapi just be yourself. Kamu senangnya apa, bisanya apa. Kamu lakukan itu untuk kehidupan. Terus ada yang pingin menikah, misalnya. Aku juga ngerasakan itu. Ada yang ingin menikah gitu. Pengen banget nikah nih sama pasangannya. Udah punya pasangan kan. Tapi masih nunggu. Ada yang ditunggu. Teman-teman, kalau udah panggilannya kuat dari dalam untuk menikah, untuk bersatu dengan orang yang kamu sayang, lakukanlah. Gak perlu nunggu tabungan daruratnya belum ada, atau gak perlu nunggu misalnya dia belum dapat pekerjaan yang sempurna. Idealnya memang harus ada itu. Idealnya pernikahan itu, rumah tangga itu memang secara finansial harus stabil. Tapi ada juga yang memang Tuhan sudah mendorong-dorong nih, sudah waktunya kamu menikah, kamu harus keluar dari rumah, kamu harus mandiri, atau kamu harus melahirkan soul yang sudah menunggu kamu kan. Ada juga orang yang menikah juga seperti itu karena ada jiwa yang ingin lahir lewat tubuh atau lewat perpaduan dua insan ini ya. Jadi jalanin aja. Jalanin dan selalu berusaha untuk menjemput rezeki itu. Jangan menyerah gitu kan. Karena aku sangat yakin yang namanya niat baik itu membuka pintu rezeki di mana-mana. Kadang manusianya aja yang tidak bisa melihat pintunya, atau kadang manusianya aja yang terlalu pemilih. Tuhan buka pintu rezeki bentuknya ini, tapi kita nggak mau ambil karena menurut kita itu bukan gue banget deh gitu ya. Jadi November ini please lakuin hal-hal yang sudah lama banget pengen kamu lakuin. Udah lama banget pengen kamu coba. Kamu pengen coba balet misalnya, do it. Kamu pengen coba berbisnis kecil-kecilan online, lakukan. Kamu ingin coba pergi ke luar negeri sendirian, lakuin. Kamu ingin coba jadi vegetarian atau vegan, lakuin juga. Apapun itu, cobalah. Dunia ini diciptakan untuk dieksplor, untuk experience-nya tuh kita rasain. Jangan takut. Hidup itu cuman sekali, di saat yang sekarang cuman sekali. Next time kalau kita reinkarnasi hidup lagi, ini udah gak bisa ulang lagi. Enjoy it dengan spirit of playfulness, bukan dengan spirit of fear. Tidak dengan rasa takut, tapi nikmati dengan rasa penasaran kayak anak kecil gitu, kayak pengen coba deh gue gitu. Tapi kalau gagal, it's okay. Jangan sekecil hati, jangan jadinya trauma. Gak perlu berpikir seperti itu. Kalau gagal ya sudah, ambil pelajarannya bahwa oh ya udah, at least gue tahu nih yang ini jalannya gak benar, atau at least gue tahu nih orang ini gak baik buat gue. Oke deh, next time gue akan lebih hati-hati, atau gue akan open mind gitu kan untuk hal baru yang lain. Gitu. Jadi perpindahan dari pengalaman ke pengalaman lainnya itu cepat, tidak stagnan, tidak lama untuk move on. Kalau kita berhasil punya kacamata atau cara pandang yang sehat dengan melihat suatu experience sebagai pembelajaran, kita akan beralihnya tuh, belajarnya tuh cepat. Hidup tuh akan cepat majunya. Tapi kalau kita jadikan suatu trauma ini sesuatu penghambat, atau sesuatu yang misalnya kegagalan malah kita jadiin trauma, itu repot banget teman-teman. Trauma itu harus diolah, harus diurai. Mengurainya juga berat, gak gampang. Jadi kalau yang sudah terlanjur punya trauma, urailah. Jangan dibawa-bawa dalam bongkahan yang belum terurai, kemudian dia dibawa aja terus. Diurai. Banyak terapis, banyak ahli yang bisa membantu. Ada psikolog, ada psikiater, ada terapi holistik, ada kelas-kelas journaling yang tidak mahal kok.
Satu sesi kadang-kadang mereka menawarkan 100.000 gitu kan. Banyak di zaman sekarang yang aku melihat penyembuhan holistik itu udah bertebaran. Carilah yang cocok agar trauma itu bisa terolah sehingga kita melangkahnya ringan. Dan sehingga kita nggak bawa itu ke pengalaman berikutnya. Karena nggak relevan. Gitu. Aku kasih contoh diriku juga masih terus mengolah trauma-trauma yang berasal dari keluarga sampai sekarang. Dan aku lakukan dengan perlahan, dengan lembut gitu kan. Apalagi trauma yang sudah tidak relevan teman-teman. Misalnya rasa kekecewaan atau rasa nggak suka misalnya dengan ayahku misalnya ya. Tapi kan ayah aku udah nggak ada. Udah lama nggak ada. Udah dari tahun 2010 dia berpulang. Jadi kalau masih ada trauma dan rasa benci yang aku bawa itu udah nggak relevan banget. Orangnya udah nggak ada. Gitu. Jadi work on it gitu. Kita olah, kita rilis gitu kan. Sampai akhirnya dapat pemahaman bahwa oh ternyata orang tua kita pun struggling gitu kan. Ternyata orang tua kita juga struggling dan punya kesulitannya sendiri-sendiri yang tidak mereka sampaikan ke kita karena kita masih kecil dan kita nggak ngerti. Tapi kita jadi melihatnya seperti mereka nggak sayang karena mendidik kita dengan keras. Padahal sikap kerasnya itu juga adalah bentuk uh, suatu bentuk respon terhadap stres pada masa itu. Pada kehidupan yang saat itu mungkin mereka mengalami suatu stres yang berat, nggak bisa diceritakan, nggak bisa dijelaskan, akhirnya bentuknya adalah pola asuh yang keras gitu misalnya ya. Jadi jangan sampai ada penyakit hati, jangan sampai ada trauma-trauma yang tidak terolah sehingga menghambat kita untuk menikmati hidup, menghambat kita untuk fully blooming, mekar, menjadi sosok yang memang Tuhan sudah niatkan dari awal menciptakan kita nih, si A nih harus mekar segini gitu, jangan mekarnya cuma segini. Nah, berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk bisa maksimal seperti yang Dia rencanakan sejak awal ketika kita diciptakan. Dan kalau kita melihat keadaan kita sekarang, kita bisa tanya ke diri kita sudah fully bloom belum? Kita sudah mekar sempurna belum? Apakah Tuhan menginginkan aku seperti ini? Itu bisa ditanya sendiri, teman-teman, ke diri sendiri. Apakah inikah damai yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan rencanakan gitu. Pasti nanti ada jawabannya. Kalaupun jawabannya tidak, kamu bisa tanya, seperti apa sih damai yang Tuhan inginkan? Nah, itu jawabannya bisa kamu tulis. Damai yang Tuhan inginkan itu free. Tidak takut sama pendapat orang lain. Tidak punya rasa takut untuk eksplor kehidupan. Ceria. Apa terus? Kamu bisa tulis dan kamu bisa lihat perbandingannya dengan diri kamu sendiri. Oh ternyata gak begini ya gue. Kenapa nih ya? What's happening in my life sampai gue tidak seperti itu? Itu adalah awal dari healing. Dan percayalah ketika kamu menulis, sebenarnya apa sih sosok damai misalnya, atau kamu misalnya namanya Yanti gitu ya. Sosok Yanti yang Tuhan rencanakan sejak lahir itu seperti apa? Percayalah ketika kamu menulis, itu adalah tulisan higher self kamu. Karena tangan itu ketika diajak nulis beda ya sama nulis di laptop atau ngetik di device gitu ya. Ketika dia nulis, yang teralirkan adalah energi alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu sangat dekat koneksinya dengan soul kita, dengan higher self kita. Jadi nulislah. Coba eksperimen. Nanti kamu bisa lihat jawabannya apa. Ya, so November ini please do whatever you want to do. Lakukan hal yang pengen banget kamu lakuin. Jangan takut. Take it easy. Take it as an experience. Anggap aja ini benar-benar for fun. Pelajarin. Amati diri kamu ketika bersenang-senang. Amati diri kamu ketika bersedih dan gagal. Amati itu semua. Maka kamu akan lihat bahwa life is not that bad.
Hidup tuh nggak seburuk itu, hidup tuh nggak sesusah itu, hidup tuh nggak seberat itu, guys. Ya, di depan aku udah ada 4 kartu. Satu, ini nomornya dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Decknya macam-macam. Aku coba lihat aja pesannya buat teman-teman yang pilih. Kalau di situ nanti ada tersiratkan tentang love, aku akan kasih tahu, atau tentang finance, aku akan kasih tahu, atau tidak tersiratkan apa-apa ya, aku pun juga hanya akan bicara apa adanya. Aku nggak akan buat-buat kalau memang tidak ada pesan tentang cinta atau apapun, kemudian aku ada-adain, nggak mungkin bisa kayak gitu. Ya, teman-teman yang pilih kartu nomor 1, let's see. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Ya, jadi kita tuh punya keyakinan teman-teman di dalam diri kita. Gak ada sangkut pautnya sama agama, tapi keyakinan ini sesuatu yang jauh lebih tua daripada agama. Sebelum ada agama, setiap manusia itu sudah ditanamkan ke dalam dirinya masing-masing bahwa dia adalah bagian dari Tuhan. Dia adalah bagian dari kehidupan. Nah, keyakinan ini pun yang juga akan bisa ngebantu kalian bahwa setiap trauma yang kalian alamin itu bisa berubah menjadi healing, bisa berubah menjadi penyembuhan. Dan setiap konflik yang kamu alamin itu membantu kamu untuk growing dan bisa mengubah rasa takut menjadi cinta kasih. Ini benihnya ada di seluruh makhluk hidup, di binatang ada, di tanaman ada, di manusia ada. Cari benih itu. Ketika kamu takut akan satu hal, cari benih itu. Cari koneksi itu yang sudah Tuhan tanemin jauh sebelum kamu diciptakan. Cari benih ilahi itu. Atau gak usah nyari. Kalau nyari susah, kamu niatin aja, Tuhan ketemukan aku dengan akarku, ketemukan aku dengan benihku. Dan ini melewati atau melampaui leluhur, melampaui siapa kamu di sini, melampaui segala rupa past life. Ini adalah connection yang paling awal antara ciptaan dan sang penciptanya. Ketika kamu menemukan connection ini, maka kamu bisa melihat segala sesuatu di dunia ini sacred, sakral, suci, punya makna, dan sebenarnya adalah ekspresi cinta kasihnya sang pencipta. Meskipun di mata manusia kelihatannya nggak menyenangkan, still ada pembelajaran di situ, dan setiap pembelajaran adalah ekspresi cinta kasihnya semesta. Listen only to love. Don't allow fear to distract you from your divine mission. Ini udah 2 kartu ngomongin fear ya. Jadi mungkin teman-teman yang pilih kartu nomor 1 ini udah tahu mau ngapain sih sebenarnya. Cuman mungkin kamu masih ragu, masih ada rasa bimbang, masih ada rasa takut yang mungkin diomongin orang lain. Mungkin kamu lihat pengalaman orang lain buruk melakukan hal itu. Mungkin orang tua atau kerabat kita punya belief system yang salah, sehingga harusnya ngasih saran yang baik tapi malah ngasih saran yang nakut-nakutin. Nah, di sini juga dibilangnya listen only to love. Artinya, dengarkan sesuatu yang hanya muatannya itu bikin kamu damai. Jadi bukan artinya kamu cuma dengerin apa yang kamu mau, enggak. Tapi dengerin pesan-pesan atau saran-saran orang yang mendamaikan. Kan kadang ada juga orang yang kasih saran yang bertentangan dengan apa yang kita pengen dengerin, tapi tetap damai gitu. Misalnya, oh aku pengen investasi nih sekarang, karena aku punya duit gitu kan. Ada orang yang ngomong, jangan nanti kamu mendadak gak punya uang, nih mau resesi nih misalnya gitu. Tapi ada juga yang bilang,
Oh, boleh aja investasi, cuman jangan semuanya. Sisihkan untuk simpanan pribadi, sisanya kamu investasiin juga boleh. Atau tunda dulu deh investasi, nabung biasa aja dulu, nggak ada ruginya kok gitu. Nah, itu kan penyampaiannya. Mana yang paling bikin kamu damai, kamu dengerin yang paling bikin kamu damai. Jangan sampai kamu dengerin sesuatu malah kamu menuruti saran-saran yang mengandung rasa takut, yang malah bikin kamu takut. Nah, itu sudah melenceng dari divine missionnya. Ya, jadi jangan biarkan rasa takut membuat kamu teralihkan. Sorry, dari divine mission kamu. Kemudian ada ini. I know that I do not need to avoid making others uncomfortable by playing small. I am taking up space. Dan dia datang dengan what I seek is seeking me. Ya, jadi ini tentang kamu benar-benar udah tahu harus ngapain. Mungkin ini cita-cita, mungkin ini relationship. Pokoknya yang mau kamu lakukan sekarang ini tuh kamu tahu kok kamu melakukan hal yang benar. Gitu. Kamu melakukan hal yang benar, yang kamu khawatirin adalah anggapan orang lain. Yang kamu khawatirin adalah kamu mungkin akan meninggalkan orang lain atau meninggalkan suatu fase kehidupan yang bikin orang lain tuh nggak nyaman. Jadi di sini pertimbangannya adalah nanti si A gimana, atau nanti keluarga gue gimana, nanti teman-teman gue gimana. Nah, jadi teman-teman balik lagi, kita diciptain itu sama Tuhan, punya purpose masing-masing yang sebenarnya nggak banyak menyangkut dengan hidup orang lain. Gitu. Kamu sudah tahu kamu harus ngapain, sekarang tinggal beranikan diri dan jangan khawatirin nanti misalnya orang tua gue gimana, nanti anak gue gimana. Percayalah, setiap orang itu sudah ada pemandunya, setiap orang itu sudah ada jalan hidupnya. Dengan kita misalnya dalam tanda kutip meninggalkan atau kita tidak memfokuskan diri ke mereka, bukan berarti kemudian hidup mereka susah. Nggak begitu teman-teman. Tuhan juga sudah menyiapkan ketika nantinya pada saatnya kamu akan pergi, memulai suatu fase yang baru. Yang di sini pun yang ditinggalkan pun akan memulai suatu fase yang baru. Jadi beginning itu untuk kedua belah pihak. Ya. Nah, sekarang sarannya udah jelas gitu. Jangan terus-terusan mikirin orang, jangan terus-terusan mikirin kenyamanan orang. Di sini kamu punya panggilan jiwa yang sudah nunggu, udah lama nih, udah nunggu. Sekarang saatnya kamu samperin, sekarang saatnya kamu wujudkan. It's your life. Ingat ya aku bilang tadi, jangan nunggu ketika nanti kamu sudah harus pulang, sudah berakhir hidup, kemudian kamu menyesal karena kamu tidak pernah mengikuti kata hati, mengikuti panggilan jiwa itu. Dan jangan takut sama trauma, itu nanti akan sembuh. Kamu akan menjadi pemecah pola di sini. Mungkin ada pola berulang yang dari keluarga yang terus-terusan membuat orang atau anggota keluarga selalu mengutamakan kenyamanan orang lain. Nah, kamu akan menjadi pemutus rantai pola itu dengan menyudahkan, tidak lagi memikirkan kenyamanan orang lain lagi. Gitu ya. Ini yang nomor 1. Wait guys, boleh nggak sebentar aku jawabin email kerjaan? Bentar ya. Soalnya kalau nggak dijawab cepet-cepet, nanti kadang-kadang suka dikasih ke orang.
Oke, nanti aja deh. Ini kayaknya juga harus dibaca pelan-pelan, banyak emailnya. Oke, lanjut ya. Nomor 2. When I lean toward love, I am led. Ketika aku mendengarkan cinta kasih, ketika aku punya keyakinan dan percaya kepada kebaikan, percaya kepada kebaikan Tuhan, percaya pada kebaikan semesta, maka aku akan dibimbing. Motivation. Pray for guidance as to how to increase your enthusiasm for and focus on this project ya. Jadi ini tentang bimbingan Tuhan, tentang bimbingan semesta. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi bingung harus ambil project yang mana atau harus memulai dari mana atau menentukan pasangan gitu kan, teman-teman selalu bisa berdoa untuk minta petunjuk. Dan ingat yang aku bilang, kalau kita ingin jernih mendengarkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, kita harus menghilangkan semua rasa takut, semua trauma, semua memori-memori yang gak menyenangkan, itu kita kesampingkan dulu. Baru kita bisa jernih mendengar dan melihat apa sih jawaban dari doa kita gitu ya. Dan di sini ada I am more than enough. Jadi kamu gak perlu tuh susah payah untuk bisa diterima sama orang lain, bersusah payah untuk bisa dicintai. Karena dari awal kamu diciptakan, kamu sudah punya kualitas lovable itu. I know that I am the only one person who can bring forth the creativity that lives in my body. I am magic ya. So, kalau aku lihat di sini, ini juga ada kegalauan. Hubungannya bisa jadi dengan pekerjaan, bisa jadi dengan relationship dengan pasangan atau calon pasangan. Ada rasa bimbang kayak sanggup gak ya nih gue megang project ini, atau sanggup gak ya gue ngejalanin relationship ini, sanggup gak ya gue bersama dia. Kan gue misalnya beda sama cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain, kan gue beda sama mantannya dia yang tadinya misalnya mantannya dia oke banget, gue merasa gue begini doang gitu. Atau kalau pekerjaan kamu merasa kamu gak punya kapasitas untuk melakukannya, padahal project itu atau pekerjaan itu sudah dikasih ke kamu. Orang ini sudah ada di hadapan kamu. Kalau aku selalu punya prinsip gini teman-teman, kalau Tuhan kasih aku suatu pekerjaan, mau itu segede apapun dan itu susah banget, kalau itu pekerjaan udah ada depan pintu gue, udah ada di tangan gue nih tanpa gue minta, berarti Tuhan tahu gue tahu bisa gitu. Berarti Tuhan percaya gue bisa. Tinggal gimana ego gue pede gitu loh. Jadi biasanya aku akan minta kepada Tuhan untuk bantulah aku untuk menjadi berani. Kalau pekerjaan ini ada dan sudah nyampe di hidup gue, kan berarti itu memang buat gue gitu kan. Nah sama kayak kamu juga, ketika kamu galau dengan kemampuan kamu menghadapi orang ini atau menghadapi pekerjaan ini, mintalah sama Tuhan untuk dibimbing. Selalu jujur apa adanya dalam suatu keadaan. Jadi di sini tuh kita harus mengedepankan kualitas-kualitas sebagai manusia yang baik gitu ya. Karena biasanya orang kalau udah takut teman-teman, orang kalau udah takut dia akan bohong. Bohong artinya gak cuman bohong ngomong A di depan kemudian kenyataannya B, tapi tidak berkomunikasi pun itu sudah termasuk bohong. Buat aku, orang yang tidak komunikatif atau memendam sesuatu, tidak apa adanya, padahal keadaan dia itu mempengaruhi suatu project, mempengaruhi suatu relationship, tapi kalau dia cuma diem aja, gak terbuka, itu udah termasuk bohong buat aku. Nah jadi kita pun di sini jangan sampai kita ego kan selalu gitu ya, takut salah ngomong, takut nanti dikira lemah, jadi mendingan gue diem aja.
Nah, kita jangan sampai mundur kayak begitu. Apapun keadaannya, kamu ngomong, Pak, Bu, oke, saya ambil proyeknya, saya akan coba sebisa saya gitu kan. Saya akan, walaupun saya belum pernah nih misalnya megang proyek seperti ini, tapi saya mau belajar gitu. Saya mau belajar untuk mengerjakannya. Misalnya ini tugasnya seperti itu ya. Atau kalau dalam relationship, misalnya kamu dideketin sama cowok atau cewek, ingin menjajakinya pun kamu juga bilang, aku masih banyak trauma sebenarnya. Tapi aku willing to try, aku ingin mencoba gitu. Karena untuk healing pun, untuk sembuh pun, kita harus do something new gitu. Kita nggak bisa diam aja karena kita takut, tapi kita juga harus memaparkan luka itu ke pengalaman-pengalaman yang selanjutnya. Dan yakinlah bahwa you have the capacity, bahwa kamu punya kapasitasnya, bahwa kamu mampu. Kalaupun kamu ngerasa susah atau nggak mampu, itu benar-benar cuman ego aja, benar-benar cuman di pikiran aja. Karena pikiran itu ngumpulin data, ngumpulin pengalaman, apalagi pengalaman buruk. Nah, jadi be as neutral as possible. Jadilah netral sebisa kamu dalam menjalani hal ini. Open your eyes, open your mind. Jadilah pembelajar di sini. Walaupun kita misalnya sudah pernah gagal, tapi selalu bilang ke diri sendiri, suatu pengalaman adalah hal yang baru. Gak pernah ada pengalaman, satu pengalaman dengan yang lain persis sama tuh gak pernah. Kecuali respon kita. Respon kita bisa sama. But the experience itself is actually new. Selalu baru. Jadi marilah kita punya respon yang baru juga. Ya, I am more than enough. Kamu itu cukup. Kamu gak perlu lagi mikirin bagaimana kamu bisa dicintai sama orang ya. Kalau emang udah jodoh, kalau emang udah meant for you, ya kamu akan dicintai dengan mudah kok. Gak perlu permak sana sini, gak perlu jaim. Orang yang jodoh kamu benar-benar akan jatuh cinta dengan apapun bentuk kamu saat ini. Apapun sikap kamu saat ini. Buat dia it's just perfect. You are magic. Ingat ya, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk defect atau makhluk dalam tanda kutip cacat. Semua sudah punya magicnya sendiri di dalam dirinya. So, jangan galau-galau terus. Jalanin, percaya bahwa ketika itu memang buat kamu, berarti kamu punya kemampuannya untuk menjalaninya. Itu yang nomor 2. Nomor 3 yang ini ya. Kamu dapat, in any moment I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Jadi ini seperti pengingat bahwa di momen apapun kamu bisa berserah kepada Tuhan. Mau itu lewat berdoa, mau itu lewat merenung di halte bus atau di mobil atau di mana, dalam keadaan safe ya. Jangan pas sambil nyetir. Dan dalam suatu keheningan. Ini ada recognition. You and your accomplishments are receiving appreciation and honors. Jadi kamu menerima suatu pengakuan dari masyarakat, dari tempat kerja, atau mungkin dari lingkungan terdekat kamu bahwa ternyata lo berhasil juga ya, ternyata lo bisa juga kayak gitu. Jadi akan ada pengakuan. I embrace my uniqueness. Di sini tentang betapa manusia itu kualitasnya, sikapnya, dan karakternya itu unik-unik. Dan kita hanya harus menerima keunikan itu. And the world needs who you were made to be, with all of the kindness and strength. Ya, jadi kamu bisa berhasil karena kamu menjadi diri kamu sendiri. Orang-orang yang menjadi dirinya sendiri, melakukan hal yang dia sukai,
itu cenderung akan bisa berhasil daripada orang yang berusaha menjadi orang lain dan melakukan hal yang orang lain lakukan. Dan terakhir ada, I am going on an adventure. I know that passion is ignited when I create experience that excite me. Ya. Jadi ini tentang tentang betapa kamu sebenarnya sudah nemu jati diri kamu sendiri. You make peace with yourself, sudah berdamai sama diri sendiri, sudah menerima segala keburukan, segala kebaikan, dan kamu rangkul itu semua dan kamu mengklaim bahwa ya itu gue, gitu, itu gue. Dengan sisi hitam dan putihnya inilah gue bisa menjadi seseorang yang utuh. Kalau cuman putih doang nggak utuh, karena dunia ini hitam dan putih dan banyak warna lain di dalamnya. Nah, jadi di sini di bulan ini kamu bisa menikmati lebih santai lah, lebih laid back, sudah bisa menikmati bahwa gue dapat juga nih akhirnya ritme hidup yang gue pengen. Dan itu ternyata nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, ternyata nggak ada hubungannya dengan relationship sama orang. It's all about your relationship with yourself. Ternyata ketika kita sudah berdamai sama diri sendiri, sudah menerima diri apa adanya, mencintai diri, tahu-tahu hidup rasanya kayak melambat gitu ya. Lebih manis, lebih simple, sederhana, nggak banyak drama, lebih rileks. Dan akhirnya ketika hidup sudah seperti itu, pekerjaan jadi lebih bisa dihadapi dengan lebih fokus, semua jadi lebih enjoyable, dan pada akhirnya dapat recognition ini. Ya, dan ketika dapat recognition ini, ketika dapat pengakuan dari orang-orang, kamu sukses, kamu berhasil, dan keberhasilan itu bentuknya macam-macam teman-teman, bukan cuma dari materi. Kadang bisa hidup tanpa drama aja, dengan sederhana, dengan baik-baik saja pun itu sudah suatu kesuksesan. Dan ketika kamu merasa sukses, kamu balik lagi berterima kasihnya hanya kepada Tuhan. Akhirnya kamu punya pemikiran bahwa selama ini gak ada yang jahat di hidup ini, gak ada yang salah di hidup ini. Bahwa selama ini ya semuanya ya memang sudah sempurna, dibikin sedemikian rupa supaya kamu bisa menjadi diri kamu yang sekarang. Jadi ya nikmatilah gitu. Nikmatilah, dan pada akhirnya kamu juga sangat mudah untuk melihat petunjuk Tuhan. Biasanya dia akan mengasih petunjuk lewat hal-hal yang bikin kamu happy atau menarik hati gitu ya. Misalnya kamu sekarang lagi blank harus ngapain, terus tahu-tahu kamu nonton video YouTube tentang bikin podcast, terus tahu-tahu kamu mikir kayaknya asik ya bikin podcast. Nah, that's the next step. Itu adalah suatu langkah lagi yang Tuhan kasih lihat. Nih loh, bikin podcast seru tahu gitu. Terus nanti setelah bikin podcast, kamu misalnya bingung ngapain lagi ya? Podcast ini tentang apa ya? Gue kan senang baca buku. Gimana kalau gue nge-review buku aja lewat podcast? Another thing to do. Ya, jadi adventure juga di sini bukan cuma masalah bepergian atau melakukan hal-hal yang besar-besar. Bisa jadi kamu mulai berani untuk melakukan hal baru. Hal yang kamu gak kebayang tuh dulu kamu bikin podcast, boro-boro gitu kan. Kamu ngomong sama orang aja, kamu misalnya kagok gitu. Terus tahu-tahu kamu bikin podcast. Tahu-tahu podcast kamu laku. Terus kamu bikin YouTube. Terus kamu mikir kayaknya seru juga nih bikin film-film pendek gitu, nulis skrip, terus kerja sama teman yang misalnya punya pengalaman bagus sinematografinya gitu loh. Jadi semua akan berkembang dari sini, dari sesuatu yang menarik hati. Menarik hati bukan cuma pasangan ya, tapi hal-hal di hidup ini, apapun itu yang menarik hati, bikin pengen kamu coba, that's a divine sign. Itu adalah tanda dari semesta bahwa ini adalah pintu yang harus kamu masukin. Mungkin bukan di situ selamanya, mungkin itu akan mengantarkan kamu ke pintu yang jauh lebih besar atau lebih
dalam lagi menggeluti suatu hal. Malah mungkin nanti kamu ketemu jodoh kamu di situ, atau kamu menemukan diri kamu di situ. Itu ya. Ini yang nomor 3. Yang terakhir, true healing. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Jadi ini tentang healing. Dia bilang healing yang sebenar-benarnya bisa terjadi ketika kita membiarkan diri kita merasakan emosi di balik triggernya. Ada emosi apa, ada perasaan apa di balik suatu kemarahan, di balik suatu kecemburuan, di balik suatu kesedihan. Itu yang harus dirasain. Gratitude. You attract more blessing when you appreciate your current blessing. Kalau kamu bisa mensyukuri keadaan sekarang, maka kamu akan menarik begitu banyak, lebih banyak lagi keberkahan, kesempatan ke dalam hidup kamu. Dan kita lihat yang satunya lagi, I am evolving. I know that each sunrise bring an opportunity to make a different choice. Aku tahu setiap matahari terbit membawakan kesempatan yang baru, kesempatan yang berbeda lagi untuk membuat pilihan yang berbeda. I am proud of who I am. Be proud of who you are and the journey that has carried you to this point in life. You have accomplished so much in life, and you are going to accomplish many more amazing things. You are moving in the direction of something bigger than yourself. Something that one day will bring you closer to where you are meant to be. Ya. Tetap ini tentang suatu perpindahan fase perjalanan hidup, dan di sini diwarnai sama trauma, karena di sini ada true healing. Nah, teman-teman yang pilih kartu tuh terakhir ini disarankan untuk bisa melihat keseharian itu melampaui luka yang mungkin masih ada, melampaui kenangan-kenangan melampaui kenangan-kenangan buruk yang mungkin masih terngiang-ngiang. Karena pilihannya ada di kamu semua. Kamu mau bangun setiap pagi, kemudian berusaha untuk punya positivity, punya sifat yang optimis, melihat bahwa Tuhan masih ngasih gue nafas nih hari ini, berarti masih ada kesempatan gue untuk pulih, masih ada kesempatan gue untuk melakukan hal yang gue suka. Atau kamu bisa berpikir bahwa gue masih hidup nih, ya ilah, keinget lagi deh sama dia, keinget lagi deh sama hidup gue tuh shitty banget. Pilihannya cuma ada di kamu. Kalau misalnya kita terus-terusan membawa luka tanpa kita mau mengolahnya, itu akan jadi berat banget. Setiap hari itu sebenarnya kesempatan untuk kita mengolah luka itu. Kadang gak perlu duduk, merenungi, dan mengolah dengan cara yang secara literal mengolah, tapi kita niatin aja bahwa setiap hari Tuhan akan kasih kita cara untuk pulih. Kadang caranya misalnya dengan kenalan sama orang baru, kadang caranya misalnya dengan pergi mengunjungi kerabat atau teman. Connection ya. Biasanya luka-luka ini bisa pulih dengan kita membangun hubungan sama orang lain atau mengembalikan hubungan yang terputus. Dan itu orang lain itu gak perlu someone special kayak pacar atau gebetan. Kadang-kadang sesederhana dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar, misalnya tukang sayur. Kita building connection di situ, maka kita akan lihat betapa hidup itu sesungguhnya manisnya itu lebih gede daripada rasa sakitnya kalau kita mau melihat itu. Masalahnya kadang-kadang kita kalau sudah punya luka itu kita genggam.
dan kita bawa kemana-mana sebagai reminder bahwa gue pernah terluka nih, sakit banget kayak begini loh. Ingat terus, kita curhat, kita bawa lagi itu luka. Kita curhat, kita ingetin lagi orang-orang, gue punya luka. Yes, everybody has it, semua orang punya. Tapi kamu mau evolve gak? Gitu. Masalahnya kamu mau evolve gak? Hidup itu kan nature-nya adalah evolving. Fitrahnya hidup itu maju ke depan. Tidak membawa yang di belakang ke depan, tapi meninggalkan yang di belakang tetap di belakang. Memaafkan, memaklumi bahwa ya oke lah, mungkin memang udah jalan hidup gue ya, masa kecil gue shitty gitu, atau mungkin emang udah jalan hidup gue untuk belajar dari cowok-cowok toksik. Oke, sekarang gue nggak mau lagi deh, tinggalin aja deh tuh yang toksik. Sekarang gue pengen yang sehat. Gue punya relationship punya yang sehat, sama orang yang sehat, bukan sama orang yang juga toksik gitu. Bukan sama orang yang banyak urusannya yang belum kelar, bukan sama pasangan orang. Carilah orang yang single, yang tujuan hidupnya jelas, yang juga tentunya punya luka ya. Semua orang punya luka, tapi yang mau mengolah lukanya juga, sehingga tidak akan menurunkannya ke generasi selanjutnya atau menularkannya ke sekitarnya. Evolving. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 4, kamu bisa kok. Kamu bisa pulih, kamu bisa evolve. Kamu hanya harus membuat pilihan. Setiap hari hidup kita itu ditentukan oleh pilihan yang kita pilih selama 24 jam. Bangun tidur pilih mau sebel atau senang. Bangun tidur pilih mau olahraga atau main HP. Kemudian pilih sarapan sehat atau mau ngerokok aja, minum kopi sampai makan siang. Kemudian pilih mau ngerjain kerjaan selesain atau mendingan nyantai aja gitu. Jadi 24 jam itu kamu bisa milih ribuan pilihan yang kamu boleh buat. Pilihlah ke arah yang baik sehingga kamu bisa evolve, melampaui apa yang sudah kamu alamin. Dan ketika sulit untuk kamu memilih, membuat pilihan yang baik, ingat-ingat hal-hal baik yang ada di hidup kamu. Ingat apa aja sih yang sudah terjadi, yang selama ini. Kita tuh susah teman-teman ingat hal yang menyenangkan. Manusia itu gak tahu kenapa ya, paling enaknya tuh ingat hal yang gak nyenengin. Hal yang nyenengin malah gampang dilupain. Nah, sekarang coba ingat hal yang menyenangkan, yang misalnya orang lain buat ke dalam hidup kamu. Dan bersyukurlah kalau kita udah dalam state atau hati kita udah penuh dengan rasa syukur yang cukup. Gak usah banyak-banyak deh. Kita bisa syukuri 10 hal aja setiap hari. Kita bisa membuat pilihan yang lebih baik daripada kita gak bersyukur sama sekali. Ya, jadi it's all about you. It's all about how you want to live your life. Semua ini tergantung kamu. Bukan tergantung orang, bukan tergantung orang tua kamu. Pilihannya tetap ada di kamu. Kamu mau maju atau tidak. Mau dibawa terus lukanya kemudian menjadi identitas gitu. Ini lo gue gitu. Kok bangga sih sama luka? Atau bilang bahwa oh ya, I've been there. Gue pernah terluka seperti itu, tapi sudah, tidak perlu lagi dibawa-bawa. Biarkan itu milik masa lalu. Gue yang sekarang lebih bijaksana, lebih cinta sama diri gue, lebih pemaaf sama diri gue dan orang lain. Gitu. Kamu yang meng-create hidup kamu, kamu yang mewujudkannya. Bagaimanapun juga ini adalah hasil dari pemikiran, perkataan, dan perbuatan kamu sendiri. Gitu deh. So, itu aja teman-teman. Semoga bisa ngasih sedikit gambaran ya tentang November. It's a sweet month. Ini adalah bulan yang manis, rasanya juga sangat lembut. Bukan karena aku lahir bulan ini ya, tapi entah kenapa November tahun ini rasanya sangat lembut dan manis. Makanya juga aku sangat encourage teman-teman untuk
enjoy it gitu. Lakukan hal yang teman-teman suka. Spend it with the one that you love. Sering-sering bersama orang-orang yang terkasih. Cherish them, hargai mereka. Jangan take them for granted. Jangan sepelekan kehadiran mereka. Jangan mentang-mentang mereka setiap hari ada di depan kita, maupun itu orang tua atau kakak atau suami atau istri. Jangan pernah menganggap sepele kehadiran mereka. Setiap detik bersama mereka itu syukuri. Itu adalah hadiah. Thank you for watching. Have a nice November. Ingat kalau mau di reading, DM aku akan pilih 3 orang. Bye.